COVID-19 ya, terutama untuk ASN BKKBN yang kita anggap sebagai garda terdepan daripada ujung tombak daripada BKKBN. Jadi tentunya kita sebagai sudah mulai, Dek. Aduh. Kita sebagai penyuluh KB tentunya kita harus berpartisipasi dengan permasalahan-permasalahan nasional bahkan internasional. Ya, jadi untuk itu diharapkan kita mempunyai peranan yang penting di dalam mengedukasi terutama masyarakat yang akhirnya dampaknya nanti juga kepada keluarga. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah mengikuti materi 1 dan materi 2, dan sekarang merupakan materi 2 itu adalah materi 3. Ya, di mana di dalam materi 3 ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana kesiapsiagaan daripada PKB dan juga bagaimana kita dapat memandu masyarakat apabila nanti terjadi mempunyai indikasi bagaimana kita dapat mengguidance daripada masyarakat itu untuk ke puskesmas, karena puskesmas sebagai fasilitas pertama daripada kesehatan, maka untuk wilayah-wilayah daerah kita perlu meninikan kepada puskesmas. Jadi kita bersama Dr. Poppy sebagai tim teaching nanti akan berbagi, jadi saya akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan daripada teman-teman ya sebagai garda terdepan daripada BKKBN ya di dalam program Bangga Kencana ini. Kemudian nanti mungkin Dr. Poppy akan menjelaskan mengenai bagaimana kita harus merujuk ya memfasilitasi teman-teman untuk pergi ke puskesmas. Ya, tentunya kemarin sudah dijelaskan juga ya, mungkin sekarang saya ulas sebentar bahwa memang coronavirus ini adalah suatu keluarga virus yang dua itu sudah pernah muncul sebelumnya, yaitu yang kita sebut sebagai MERS ya, kita pernah mengenal dulu MERS yang singkatan daripada Middle East Respiratory Syndrome ya, Middle East karena memang ini awal mulanya adalah di Timur Tengah, di Middle East ya. Dan yang kedua adalah SARS. Ya, SARS ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Ini juga keluarga daripada coronavirus ya. Jadi kemudian yang terakhir ini adalah kita sebut sebagai coronavirus. Dari ketiga ini semuanya itu adalah suatu penularannya itu adalah melalui binatang ya. Jadi kalau tadi di Timur Tengah itu adalah melalui unta ya. Karena di Timur Tengah banyak sekali unta. Kemudian yang di SARS tadi adalah melalui semacam luwak gitu ya, semacam luwak. Kemudian yang ketiga ini kita belum tahu ya, belum tahu. Kemarin ada isu-isu itu adalah dari kelelawar, dari ular dan sebagainya, tapi pastinya sendiri belum diketahui. Ya, nah mungkin dari hal tersebut yang perlu diketahui oleh masyarakat semua, mungkin juga teman-teman saya yakin sudah mendapatkan info-info dari media sosial, ya, dari WA, dari berbagai macam sumber-sumber. Kita sendiri di dalam menyusun ini juga berdasarkan sumber-sumber, mungkin dari Kemkes, dari gugus tanggap daripada COVID-19, ya. Kita ketahui memang penularan daripada coronavirus ini adalah kita ketahui melalui droplet ya. Droplet itu adalah percikan ya,
percikan, jadi tidak melalui udara, ya, berbeda dengan misalnya TBC dan sebagainya, itu bisa terbang di udara, tapi kalau ini virusnya itu harus melalui droplet. Droplet itu kita kalau bersin, kalau batuk dan sebagainya, ya itu dari situ. Karena virus ini akan mati kalau tidak ada istilahnya adalah inang atau yang menyelimuti daripada virus tadi. Jadi ini bisa karena ini virus ini sangat kecil sekali, jadi dropletnya itu juga tidak harus banyak, mungkin dropletnya sangat sedikit, atau misalnya seseorang baru pegang hidung, kemudian pegang handle pintu, pegang tangga, pegang lift, ya, tombol lift dan sebagainya, itu sudah bisa menularkan. Makanya sarannya bahwa kita memang harus selalu cuci tangan sesering mungkin. Kalau dari luar, ya, dari berinteraksi dengan orang dan sebagainya, itu harus selalu cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan sabun, ya, dengan waktu tertentu, ya, boleh dibilang sekitar 40 menit, ya, karena supaya sela-sela tangan itu semua bersih dan juga dengan air mengalir. Nah, itu yang paling baik, ya, yang paling baik karena dengan air mengalir itu mungkin yang nempel di tangan kita itu sudah larut dengan air dan turun, ya. Nah, kemudian kalau tidak ada air mengalir, makanya dengan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu kan tidak terbuang, ya, jadi masih ada di tangan, tapi kemungkinan virus itu juga sudah mati dengan hand sanitizer tadi, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu panik dengan tidak adanya hand sanitizer. Kalau kita sekarang juga disarankan untuk di rumah, makanya anak-anak terutama itu diminta untuk mereka tinggal di rumah dan selalu cuci tangan. Ya, tadi karena memang ini adalah droplet, ya, maka untuk itulah kita disarankan untuk tidak berdekatan dengan orang lain, atau istilah internasional adalah social distancing atau menjaga jarak dengan orang, karena kita tidak tahu orang yang sehat itu juga kemungkinan mereka sudah carrier terhadap virus ini. Jadi virus ini mempunyai inkubasi yang cukup lama, sehingga orang tidak ada gejala-gejala sakit, tidak ada batuk, tapi mungkin dia sudah mempunyai mengandung virus ini dan dia bisa menyebarkan. Terutama mereka-mereka yang mempunyai daya tahan tubuh tinggi, terutama anak-anak, ya, anak-anak yang masih fisiknya, imunnya masih bagus, itu kemungkinan dia sudah bisa dapat, tapi dia bisa menularkan, tapi kemungkinan dia juga tidak timbul sakitnya. Makanya kemarin pernah dijelaskan oleh pemerintah bahwa ini adalah self-limiting. Sebetulnya virus ini kalau daya tubuh kita bagus, ini akan hilang dengan sendirinya kalau daya tubuh kita. Makanya banyak orang yang terkena sampai di opname, masuk ICU dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan. Misalnya diabetes, kemudian juga misalnya punya penyakit paru-paru, punya jantung, punya darah tinggi, itu yang virus ini akan memperparah. Ya, itu adalah sekedar gambaran secara umum mengenai permasalahan virus dan bagaimana kita harus mencegahnya. Ya. Ya, jadi bagaimana kita harus mencegahnya. Makanya disarankan memang orang-orang tua, ya, yang itu rentan itu betul-betul harus tinggal di rumah, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti di sekitarnya, ya, di desa-desa ada orang tua dan sebagainya, disarankanlah mereka untuk tetap tinggal di rumah, ya, tidak usah berkomunikasi dengan yang lain dulu, ya, sementara karena kita tidak tahu siapa yang
mengandung virus ini kan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Jadi untuk itu saran untuk di rumah saja itu adalah memang adalah yang terbaik begitu. Ya mungkin kita menyangkut kepada materi. Coba Mas Tri diinikan ke materinya. Ya, kita di sini akan menyampaikan mengenai mengenai peran PKB siaga dan juga nanti SOP, mungkin nanti Ibu Dokter akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi kita ada dua materi submateri di sini adalah peran PKB siaga dan juga SOP penanggulangan puskesmas terdekat. Ya, memang tadi secara latar belakang sudah saya sampaikan mengenai bahwa merabaknya wabah virus ini yang Bapak Ibu sekalian ketahui, dan ini di seluruh dunia, tidak memandang siapa mereka, tidak memandang kedudukan mereka, bahkan Pangeran Charles pun positif kena virus, ya. Kemudian istri dari Perdana Menteri Kanada pun terkena virus. Jadi tidak memandang bulu. Kenapa mereka kena? Karena mereka berkomunikasi dengan orang yang positif virus. Permasalahannya di situ. Kalau dia tidak berdekatan, tidak bersinggungan dengan orang yang positif virus, itu dia tidak akan terkena. Nah, kenapa mereka bersinggungan? Karena mereka tidak tahu lawan bicaranya, lawan tempat dia, waktu ketemu, waktu ngobrol, orang yang kita ajak ngomong itu positif virus. Karena mereka tampak sehat-sehat saja. Jadi ini betul-betul berbahaya sekali, terutama dari sisi penularannya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa PKB, PLKB ini merupakan ujung tombak daripada ya mengenai latar Mas Tri. Ya, ujung tombak daripada program Bangga Kencana kita. Kemudian kita mengharapkan kompetensi PKB dalam hal mengelola perubahan, komunikasi, pelayanan publik, itu bersama-sama kita mencegah virus corona ini. Itu tadi, jadi pengetahuan dasar itu wajib Bapak Ibu ketahui ya mengenai mengapa kita harus menjaga jarak, mengapa kita harus di rumah saja, itu yang sangat penting. Ya, jadi latar belakang itu yang sangat betul-betul Bapak Ibu sekalian katakan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghimbau kepada Pak Lurahnya, Pak RT-nya ya, memberitahu kepada mereka karena kita tahu sendiri tidak semua warga kita ya paham tentang istilah-istilah yang sudah disosialisasikan oleh berbagai pihak. Jadi dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan bahasa-bahasa yang daerah itu perlu Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada masyarakat dan sebagainya ya bahwa ini adalah virus yang sangat cepat, tidak nampak ya dan yang menyebarkan itu bisa sehat saja menyebarkan. Kita tidak tahu. Makanya kalau tahu bahwasanya Pangeran Charles, bahwasanya istri Perdana Menteri itu tidak akan dia terkena kalau tahu itu sudah menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Ya, kemudian ini selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, PKB siaga COVID-19 ya, kita menggunakan akronim siaga ya. Siaga itu kita harus siap selalu antisipasi gangguan corona ya. Jadi kita harus siap selalu. Semua ya, siapa yang harus siap selalu semuanya sebetulnya ya. Tapi PKB yang menyampaikan kepada masyarakat ya. Tapi kita harus siap. Semua harus paham betul apa itu virus, kenapa itu, bagaimana mereka menyebarkannya, ya,
siapa yang terkena, apakah punya tanda-tanda dan sebagainya. Nanti kalau sudah terkena, ya tentunya akan ada tanda-tanda. Tapi orang sudah mengandung virus belum tentu ada tanda-tanda. Ya, jadi yang mengandung virus itu tidak selalu punya tanda-tanda, ya, tapi sudah carrier, istilahnya sudah membawa virus. Tapi itu bisa mudah mereka menyebarkan. Ya, terutama anak-anak kecil. Anak kecil itu bisa membawa virus, dia menyebarkan, tapi dia sampai terakhir belum tentu dia sakit. Ya, bisa saja dia sembuh sendiri. Ya, tapi kalau dites, kemungkinan dia membawa virus atau positif kalau dites. Ya. Tapi di sini itulah makanya dengan self limiting, istilah self limiting itu bisa membatasi dengan sendirinya. Ya, ini yang bahayanya tidak nampak itu tadi. Ya, jadi PKB dianggapkan bisa mengantisipasi ya gangguan ini dan selalu mengedukasi ya ini kita ya. Makanya kita harapkan PKB mempunyai konsep ya penyebaran virus ya dan mempunyai keterampilan ya di dalam membantu di dalam penanganan memutus terutama mata rantai daripada penyebaran virus corona ini ya. Jadi mata rantai di sini. Makanya itu tadi karena itu suatu rantai ya sambung menyambung, makanya itu harus kita putus rantai tersebut. Bagaimana memutusnya? Kita harus memisahkan diri, kita harus mengisolasi diri, ya. Kita harus mengisolasi diri. Jadi kalau ada batuk-batuk sekiranya itu makanya kenapa misalnya orang baru dari luar negeri harus 14 hari diisolasi. Kalau dari 14 hari itu tidak ada tanda-tanda, mungkin dia bisa saja negatif, ya. Kemudian siapapun karena sekarang Jakarta ini juga merupakan suatu wilayah sumber virus yang banyak, jadi siapapun yang dari Jakarta seharusnya juga mengisolasi diri kalau pulang ke wilayahnya, ya ke daerah lain gitu ya. Jadi itu yang penting karena dengan cara mengisolasi diri ini diharapkan tanda-tanda tersebut kalau memang dia positif, dia mungkin nanti lama-lama akan muncul, tapi dia tidak menularkan kepada orang lain. Tapi kalau dia negatif, mungkin dia juga dalam 14 hari itu tidak mempunyai tanda-tanda. Ya, jadi ini sudah menyebar ya, bahkan seluruh dunia. Ya, Amerika sekarang akan menjadi wilayah terberat ya karena di New York itu sudah sangat ribuan itu sudah kena ya. Kemudian di negara-negara lain makanya banyak negara yang memutuskan namanya lockdown atau tutup diri, bahkan kotanya, bahkan negaranya. Ya, sekarang kita menutup diri rumah kita saja, ya, rumah kita saja. Kita tutup diri, tidak berhubungan, anak-anak sekolah di rumah, ya. Kemudian kita diharapkan bekerja di rumah seperti sekarang ini, ya. Kemudian kalau bisa juga ibadah di rumah, ya. Itu pesan daripada Bapak Presiden. Jadi itu harus kita dukung. Karena ini untuk meminimalisir. Karena kalau tidak, bisa Bapak Ibu bayangkan, di Indonesia itu sangat luas, terpencil. Ya, sekarang aja kita sudah sangat sulit sekali untuk menampung, tidak semua orang bisa diperiksa, ya, tidak semua orang bisa dites. Untuk tes itu walaupun sudah sangat parah, itu juga sangat sulit sekali untuk mendapatkan tes. Ya, jadi untuk itulah karena memang terbatas ya, jadi reagennya terbatas, alatnya terbatas, karena itu banyak dari luar negeri mereka membutuhkan semua, untuk mengimpor itu juga tidak mudah, orang yang punya belum tentu dilepas ke Indonesia, ya kalau tidak dengan G2G, dengan kita punya hubungan baik dengan suatu negara, ya walaupun ada di sana, kita pengen import, mereka menahan karena untuk rakyatnya sendiri, begitu ya. Jadi inilah kesulitan kita di dalam untuk mengetes secara massal. Ya, jadi kita sekarang juga kita beri penjelasan kepada masyarakat kenapa pemerintah melakukan begini karena memang banyak pertimbangan-pertimbangan, pembatasan-pembatasan, bahannya juga nggak banyak, ya itu juga perlu kita edukasikan kepada masyarakat.
Ya, mungkin terus. Ya, lanjut, Mas Ri. Ya, jadi manfaat ini apa? Kita membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terkait virus dengan baik dan benar. Jadi jangan ini Bapak, sumbernya tidak hanya dari kita meeting ini, sumber banyak sekali. Tapi juga cari sumber-sumber yang valid. Karena sekarang memang juga banyak hoax, ya, banyak berbagai macam, ada yang sudah mengatakan ini adalah airborne, ya, dan sebagainya, ya. Itu yang perlu kita inikan, ya. Jadi kita carilah sumber-sumber yang valid, kalian bisa nanti olah ya dengan bahasa daerah sendiri, ya. Makanya hindarilah kumpul-kumpul, ya. Makanya sekarang banyak sekali pernikahan itu sudah mulai dihimbau untuk dilarang, bahkan nanti mudik pun akan dilarang, ya. Karena apa? Dengan mudik nanti kita virus itu pasti akan menyebar ke desa-desa. Kalau sudah menyebar ke desa-desa itu sudah kewalahan. Sekarang yang masih konsentrasinya di kota saja itu sudah sangat sulit sekali. Dan ini tidak memandang bulu bahwa dokter pun sudah lebih dari 8 dokter itu meninggal, dokter yang menanganin. Padahal dia tahu bagaimana penularannya, bagaimana harus menjaga diri, bagaimana harus minum vitamin, itu pun masih terkena. Ya. Jadi memang ini adalah suatu makhluk yang tidak nampak, jadi kita tidak tahu. Ya, jadi kita juga harus membantu memperkecil potensi penyebaran virus. Potensinya, itu tadi dengan selalu tetap tinggal di rumah saja, ya, selalu menghimbau kepada mereka yang belum tahu, yang kumpul-kumpul di jalan, kumpul di pos ronda dan sebagainya, usahakanlah mereka untuk kembali. Ya, itu membantu memperkecil potensi ya di tengah masyarakat. Membantu mencegah terpapar virus, ya, itu juga ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian nanti bagaimana di dalam ini kan? Ya mungkin Oh iya udah nih. mungkin perlu dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan itu ya. Kemudian membantu fasilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masyarakat terpapar gejala virus corona. Jadi ada alur-alurnya nanti. Kita harus ke puskesmas, memeriksakan ya. Kemudian gejala-gejalanya nanti Dokter Poppy akan memberikan lebih jelas sekali gejalanya yang paling apa, yang paling ringan dan paling berat nanti apa yang akan diinikan ya. Kemudian perapihan data basis wilayah itu kayak menjadi pengelolaan. Ya, jadi kemudian tugasnya apa? Langkah-langkah tugas PKB ya. Ini adalah membantu perkembangan ya penyebaran virus. Syukur-syukur kita mempunyai data tadi ya, data-data mungkin dari Pak RT, siapa yang terkena, siapa yang ODP, siapa yang PDP dan sebagainya. Itu juga menjadi warning ya, menjadi warning. Siapa tahu di tetangga kita kalau ada ODP, kita nggak perlu panik, nggak perlu mendiskreditkan orang yang kena ODP dan sebagainya karena dia sendiri tidak mau menjadi ODP, tidak mau menjadi PDP ya, tapi dia tidak tahu tertularnya di mana ya. Jadi kita tidak perlu mengucilkan mereka, tetapi meminta mereka untuk mengisolasi diri ya, mengisolasi diri ya. Kemudian kita harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait karena kita sebagai ASN ini adalah menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita, ya. Mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian tadi edukasi tidak harus door to door, ya. Kalau door to door, ya bagaimana? Kalau orang suruh menginginkan diri kita sendiri, tapi kita perlu memberi advokasi ya, advokasi bagaimana cara bisa juga dengan secara elektronik ya, secara elektronik ya, kemudian mungkin kalau media cetak ya perlu dibuat spanduk-spanduk ya untuk apakah di daerah Bapak Ibu sekalian sudah ada itu spanduk atau baliho untuk menghimbau masyarakat untuk
mengisolasikan diri atau istilahnya di rumah saja, ya, bekerja, aktivitas itu di rumah. Kemudian tadi melaporkan kepada tenaga kesehatan, dinas kesehatan, dan membantu masyarakat dalam penanganan paparan gejala virus untuk mendapatkan kesehatan terdekat seperti di puskesmas tadi. Ya, itu keseluruhan. Ini sebetulnya pengetahuan yang sangat mendasar, dan yang jelas apa yang harus Bapak Ibu PKB ini lakukan sebagai ASN, kita mempunyai tanggung jawab ya untuk mengedukasi masyarakat kita, tetangga-tetangga kita yang belum tahu. Karena jangan dianggap semua orang itu sudah paham betul, ya. Jadi ini penting. Tidak semua orang itu paham, masih banyak orang yang bahkan orang yang santai saja berkumpul, ya. Makanya banyak polisi membubarkan perkumpulan-perkumpulan itu. Mereka bukan orang yang tidak teredukasi, mungkin teredukasi, tetapi menganggap enteng atau mengabaikan. Nah, inilah sifat-sifat mengabaikan ini yang perlu kita ingatkan kepada mereka. Banyak orang yang abai, saya sehat, teman-teman saya sehat, kumpul-kumpul nggak apa-apa, ya. Ini yang banyak yang abai, ya. Bahkan banyak sekali orang yang sangat hati-hati pun juga Bapak Ibu ketahui, misalnya orang habis menghadiri seminar, pulang-pulang mereka positif. Ya, banyak sekali orang juga dari perkumpulan-perkumpulan, apakah di gereja atau di masjid, pulang-pulang juga mereka positif. Karena mereka tidak tahu siapa yang menularkan, siapa yang carrier, dan sebagainya tadi. Ya, mungkin selanjutnya, Mas Tri. Ya, jadi untuk yang bagian B, kami mohon Bu Dr. Poppy untuk dapat menyambung dan menjelaskan ini lebih lanjut. Kami persilahkan, Dr. Poppy. Ya, langsung. Terima kasih Pak Wendy. Ya. Ya, perkenalkan saya Poppy Irawati dari BKKBN Pusat. Sehari-hari saya di Kesehatan Reproduksi Direktorat. Langsung saja, Pak Wendy, saya menyambung Bapak. Sudah cukup banyak yang Bapak jelaskan. Nah, mungkin saya hanya menekankan di bagian ini ada mungkin istilah-istilah ODP, PDP atau OTG ini yang saat ini sudah mengerti ataupun ada yang belum mengerti. Nah, ini menurut pedoman dibagi berdasarkan gejala-gejala. Jadi yang pertama itu sekarang adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID. Orang tanpa gejala itu juga merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID. Nah, itu adalah orang yang sebelum ODP. Jadi, setelahnya adalah orang ODP, orang dalam pemantauan, yaitu orang yang mengalami demam lebih atau sama dengan 38 derajat, atau riwayat demam, atau ada gangguan sistem pernapasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan ada tambahannya yaitu 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu mempunyai riwayat perjalanan dan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang ODP juga adalah orang yang mengalami gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir juga sebelumnya timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Orang tersebut adalah dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, yaitu demam lebih atau sama dengan 38 derajat, atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan, yaitu batuk, sesak, nafas, sakit, tenggorokan, pilek, pneumonia ringan, juga sampai berat. Nah, dan
pada 14 hari terakhir juga mempunyai riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian selanjutnya orang PDP yaitu juga orang yang demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam dengan inspeksi saluran pernapasan akut, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala mempunyai riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, orang PDP yaitu orang dengan ISPA berat, yaitu pneumonia berat yang membutuhkan perawat di rumah sakit dan atau tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan juga tentang rapid test ya, yang saat ini kan pemerintah mengadakan rapid test di sejumlah wilayah-wilayah. Kemarin ada beberapa ribu rapid test yang akan dibagikan ke sejumlah wilayah. Namun sebelumnya saya akan mengulang lagi untuk pencegahan level individu, yaitu upaya kebersihan personal dan rumah, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, seperti mencuci tangan lebih sering dengan sabunan air, dan kalau tidak bisa atau yang tidak ada air mengalir, menggunakan hand sanitizer. Juga hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang belum dicuci, jangan berjabat tangan. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang mempunyai gejala sakit tersebut. Tutup mulut saat batuk dan bersin, segera mengganti baju dan mandi sampai di rumah setelah bepergian. Kemudian bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh pada permukaan rumah dan perabot rumah. Kemudian ada upaya-upaya kita untuk meningkatkan imunitas diri dan mengendalikan komorbid. Untuk upaya melawan penyakit COVID ini, menjaga sistem imunitas ini adalah yang paling penting. Hal itu disebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang, menjaga kesehatan, aktivitas fisik itu harus selalu dilakukan. Kita di rumah tapi tidak melakukan aktivitas fisik, nanti mungkin banyak makan tapi jarang olahraga, nah itu juga kurang baik pola hidupnya. Kemudian istirahat cukup. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang kepikiran sehingga istirahatnya terganggu. Nah, ini yang tidak disarankan karena istirahat cukup itu membantu meningkatkan imunitas. Dan suplemen vitamin. Suplemen vitamin itu penting. Sebenarnya semua vitamin itu baik untuk meningkatkan imunitas diri. Mungkin ada di sosmed beredar, oh jangan minum kayak semacam imbos atau apa sering-sering. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu hoax itu harus dipikirkan. Sebenarnya untuk yang paling penting adalah jaga keseimbangan vitamin, mineral seperti vitamin C, vitamin E, dan vitamin B. Itu yang cukup seimbang, itu baik. Kemudian yang juga dilarang adalah tidak merokok. Maksudnya tidak boleh merokok, sehingga dilarang untuk merokok pada saat situasi COVID ini. Karena merokok itu adalah berhubungan dengan infeksi pernafasan dan itu akan memperberat gejala-gejala yang timbul akibat itu. Mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit yang menurunkan imunitas seperti kanker. Untuk itu yang tadi saya sebutkan adalah pencegahan level individu, sedangkan yang untuk pencegahan di masyarakat yaitu pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Jadi saat ini bukan social distancing lagi, tapi adalah physical distancing, yaitu berdekatan atau berkumpul di keramaian, kalaupun terpaksa di tempat umum gunakan masker. Tidak menyelenggarakan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Menghindari perjalanan-perjalanan baik di luar kota ataupun ke luar negeri. Kemudian hindari berpergian ke tempat wisata, mengurangi berkunjung ke tamu, ke kerabat, saudara,
dan mengurangi menerima kunjungan tamu. Mengurangi Bang, ini kalau udah matiin frekuensi gimana? belanja atau pergi belanja. Mau dimatiin gimana? Menerapkan bekerja dari rumah. Kemudian jika berbicara jaga jarak antara 1 sampai 1,5 meter saat mengantri, duduk di bus atau di kereta atau di restoran. Untuk sementara waktu anak-anak bermain di dalam rumah dan juga ibadah di dalam rumah. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Jika harus bepergian saat batuk dan bersin, gunakan tisu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan harus cuci tangan. Kemudian, nah mungkin ada yang pernah bertanya-tanya tentang karantina ya. Karantina kesehatan atau self-isolasi atau apa. Nah, ini saya terangkan sedikit mengenai karantina ya, Bapak Ibu. Jadi karantina itu ada beberapa macam, yaitu karantina rumah, yaitu pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi untuk penyebaran penyakit dan kontaminasi. Masyarakat lain di luar rumah harus menghindari interaksi langsung dengan penghuni rumah yang dikarantina tersebut. Juga tidak boleh menggunakan bersentuhan dengan barang yang belum didesinfektan. Apabila masyarakat menjalani karantina rumah, maka harus berkomunikasi per telepon dengan keluarga yang di luar rumah. Dan meminta dukungan apabila memerlukan bantuan. Setelah itu ada isolasi diri, yaitu dengan memantau kondisi diri sendiri, dengan menghindari kemungkinan penularan dengan orang-orang sekitar, termasuk keluarga, melaporkan hal tersebut ke Fasiankes terdekat tentang kondisi kesehatannya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan pada saat isolasi diri, yaitu tinggal di rumah, tidak berinteraksi dengan masyarakat, menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain, memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter, pakai masker selama isolasi diri, kemudian pengukuran suhu, dan observasi gejala klinis itu berkala, hindari pemakaian peralatan makan, mandi, dan spray itu bersama. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tidak lupa berada di ruang terbuka, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jaga kebersihan dengan cairan desinfektan. Kemudian hubungi Fasiankes jika mengalami perburukan gejala atau perawatan lebih lanjut. Nah, setelah itu tingkat di atasnya, saya akan menerangkan karantina fasilitas khusus, yaitu karantina yang dilakukan di fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas berwenang, didasarkan kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seorang yang positif. Yang termasuk dalam karantina rumah adalah orang dalam pemantauan. Orang yang memiliki gejala dan kontak serta memiliki hasil positif. Sedangkan yang dimaksud dengan karantina fasilitas khusus yaitu seperti di Wisma Atlet, itu Wisma Hotel, asrama haji yang bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Hal tersebut diawasi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat, yang juga terdiri dari Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, BNPB, TNI Polri. Dan lalu ada lagi karantina rumah sakit. Karantina rumah sakit adalah pembatasan seorang di dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tersebut. Dan yang terakhir adalah karantina wilayah. Jika sudah masuk dalam karantina wilayah adalah penduduk ini dibatasi dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau kontaminasi tersebut, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina wilayah itu biasanya dipertimbangkan di dalam wilayah epicenter. Seperti saat ini epicenter di Indonesia adalah
masuknya di Jakarta. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang rapid test atau pemeriksaan lab. Rapid test yang ada sekarang ini ada berbagai macam. Nah, rapid test pertama adalah yang antibody dan atau antigen pada kasus kontak dan pasien positif. Pada rapid test yang antibody yang diberikan itu pada saat jadi pemeriksaan rapid test yang antibody itu kan istilahnya adalah dia positif setelah kuman itu masuk ke dalam tubuh dan tubuh membuat antibody untuk melawan penyakit itu. Nah, itu sekitar 5-7 hari. Jadi kalau rapid test massal yang saat ini yang berdasarkan antibody, jika diberikan sebelum tubuh membuat antibody itu akan hasilnya bisa juga negatif, tapi itu negatif yang sebenarnya belum terjadi antibodinya. Jadi harus diulang. Nah, di fasilitas kesehatan pasien akan dibedakan menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok OTG yang pertama yang orang tanpa gejala itu, namun memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang positif COVID, itu akan melalui pemeriksaan rapid test yang antibody tadi. Jika pemeriksaan pertamanya menunjukkan hasil negatif, maka selanjutnya akan diberikan karantina mandiri dengan menerapkan PHBS atau physical distancing dan diperiksa ulang pada hari ke-10. Jika pemeriksaan ulangnya positif, maka dilanjutkan dengan rapid test yang menggunakan PCR atau antigen. Nah, rapid test yang antigen ini lebih bisa hasilnya dipercaya karena ini beda cara pemeriksaannya. Kalau dari yang tadi antibody adalah menggunakan serum atau darah, sedangkan yang PCR ini menggunakan swab. Jadi melakukan swab dari lendir atau liur di tenggorokan bagian belakang. Nah, jika kelompok OTG tadi positif, selanjutnya diberikan karantina mandiri dan juga menerapkan PHBS dan physical distancing. Pada kelompok ini juga dikonfirmasi pemeriksaan tetap rapid test yang PCR tersebut sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut pada fasilitas pemeriksaan rapid test PCR. Pada kelompok ODP yang orang dalam pemantauan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu jika pemeriksaan pertama menunjukkan hasil negatif, maka tata laksananya adalah mengisolasi diri di rumah dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Kemudian pemeriksaan ulangnya pada hari ke-10. Jika periksa ulangnya positif, maka dilanjutkan lagi dengan rapid test yang PCR tadi. Selama 2 kali, selama 2 hari berturut-turut. Sedangkan kalau yang kelompok ODP langsung pemeriksaan pertama positif, selanjutnya adalah isolasi diri, kemudian physical distancing, dan sama diberikan pemeriksaan rapid test yang PCR yang antigen selama 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Nah, untuk kelompok terakhir atau kelompok pasien dengan pengawasan atau PDP, jika rapid test yang antibody atau yang pemeriksaan pertamanya menunjukkan hasil negatif, maka tata laksananya adalah isolasi diri di rumah, kemudian physical distancing, pemeriksaan ulangnya hari ke-10. Jika positif hasil yang pemeriksaan ulangnya, maka dilanjutkan juga dengan rapid test yang PCR selama 2 kali selama 2 hari berturut. Jika ada perburukan gejala, maka dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, sedangkan yang kelompok PDP yang positif itu jika pemeriksaan pertama positif, isolasi dulu di rumah jika itu gejalanya ringan. Tapi kalau gejalanya sedang, dia isolasi di rumah sakit darurat. Dan jika gejalanya berat, baru diisolasi di rumah sakit rujukan. Jadi sebenarnya hal ini untuk mengurangi kepadatan
rumah sakit yang menangani pasien-pasien baik ODP maupun PDP yang sudah melakukan rapid test. Nah, karena rapid test ini masih sedikit jumlahnya, nah dan juga nggak setiap kali rapid test itu positif harus ke rumah sakit. Nah, hal inilah yang bisa diberikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi untuk sebenarnya mengisolasi diri dulu di rumah itu lebih baik jika ada gejala-gejala seperti tadi di atas. Nah, perlu juga masyarakat kapan ia bisa menghubungi call center atau bagaimana menanyakan. Nah, di sini sudah ada masyarakat dapat menghubungi call center di BNPB yaitu 117, Kementerian Kesehatan di 119 extension 9, dan informasi lainnya seperti DKI 112, telemedicine Gojek Halodoc, dan sebagainya. Pada call center itu, pada setiap orang yang bisa menghubungi call center, maka akan ditanyakan beberapa pertanyaan, yaitu apakah ada kontak erat dan fisik dengan pasien COVID. Jika ada kontak erat dengan pasien tersebut, maka perlu mengatur penjadwalan untuk pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Jika tidak ada kontak, maka masyarakat hanya melakukan pencegahan dengan PHBS, dilarang berdekatan, dilarang berkumpul, dan aktivitas di rumah. Jika ada salah satu gejala, demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak, maka harus mengatur penjadwalan untuk pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Jika tidak ada gejala, maka masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan PHBS tersebut, dan physical distancing, social distancing, dan aktivitas di rumah. Mungkin apa lagi ya? Mungkin segitu dulu dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi saja jika ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Mas Tri. Baik, terima kasih Ibu Wendy dan Ibu Dr. Poppy. Sesi selanjutnya untuk 30 menit ke depan, Bapak Ibu semuanya bisa kita buka sesi untuk tanya jawab. Sebelum kita buka, izin Bu Poppy, sebenarnya di bawah di chat ini udah ada beberapa teman-teman yang bertanya, tapi kita kasih kesempatan itu untuk teman-teman peserta yang mau bertanya langsung via video gitu ya Bu ya. Nah, di sini sudah ada yang angkat tangan nih, Bu Dr. Poppy dengan Ibu Suparmi. Ibu Suparmi, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Suparmi, PKB dari Jambi, Pak, sama Ibu Dokter. Saya mau nanya sama Bu Dr. Poppy. Gini Bu, ketika pemakaian rapid test, kan sekarang lagi marak-maraknya tuh rapid test ya gitu ya. Nah itu misalnya kayak gini Bu, ada kebetulan di tempat saya itu di Jambi itu ada satu COVID-19 positif. Kebetulan beliau adalah salah satu pejabat di kabupaten. Nah setelah itu pada kegiatan beliau itu salah satunya menghadiri wisuda salah satu universitas dan bersalam-salaman dengan semua wisudawan. Itu beberapa hari kemudian beliau dirawat dan beberapa hari kemudian juga dinyatakan positif kayak gitu Bu. Nah, dan itu sudah kegiatan wisuda itu sekitar tanggal 14 Maret. 14 Maret gitu ya. Dan sekarang kan udah tanggal 27. Apakah para wisudawan tadi yang sempat kontak fisik dengan beliau itu bisa langsung dirapid dan kelihatan hasilnya nggak Bu? Soalnya kalau nggak salah kan dia 7 hari setelah kontak itu baru ada tanda-tanda infeksi kayak gitu Bu. Kira-kira apakah itu efektif walaupun sebenarnya
nggak semuanya ada tanda-tanda sih Bu. Maksudnya itu Ya. seperti OTG gitu, orang tanpa gejala kayak gitu. Iya, Apakah iya, itu juga benar. perlu dilakukan rapid test atau gimana? Terima Oh, kasih iya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Langsung dijawab Mau langsung Iya. direspon ya, Bu? Langsung aja, Bu. Ya, silakan. Iya, biar nggak lupa. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaannya ya memang banyak ya. Kita harus men-tracking siapa-siapa yang sudah atau kontak dengan pasien positif tersebut. Nah, memang untuk yang kontak atau fisik, jadi kontak fisik bersalaman atau apa, itu harus kita kita tracking. Apakah 7 hari kemudian dari tanggal tersebut mereka kontak, 7 sampai 10 hari itu ada gejala. Jika tidak memiliki gejala, setelah 14 hari itu sebenarnya mereka harus self isolasi. Jadi dia tidak boleh kemana-mana dulu dari kegiatan tersebut. Tapi kembali tadi untuk yang rapid test, apakah di rapid test semua? Nah, di rapid test semua itu menurut saya, menurut ini berdasarkan pengelolaan ini adalah yang jika ada gejala. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala, tunggu sampai 14 hari. Kayaknya sudah sampai, kalau 27 berarti sudah 14 hari ya Bu ya. Nah, jika 14 hari sudah tidak ada gejala, berarti insya Allah dia negatif. Nah, tapi sebelum 14 hari ini dia sudah ada gejala, nah gejalanya itu bisa diterapkan apakah dia ringan, sedang, atau berat. Nah, dan karena yang diutamakan adalah yang gejala yang sedang ke berat. Jadi untuk yang ringan mungkin dengan penguatan antibodi atau imunitas itu bisa, dia karena self-limiting disease, jadi jika tubuhnya kuat, dan apalagi yang mungkin yang sudah ini kan masih muda ya, atau yang orang tuanya paling yang terkena, yang sudah umur di atas 60 tahun. Kalau misalnya masih di bawah 60 tahun, biasanya masih kuat tubuhnya, gitu sih Bu. Jadi yang rapid test adalah yang menunjukkan gejala sebelum 14 hari, gejalanya sedang dan berat. Gitu, Bu. Izin Bu, nambahin. Ya. Jadi kan ada tuh dari kemarin kita Zoom meeting juga. Bisa jadi sebenarnya di dalam tubuhnya udah ada COVID gejala, tetapi bisa menularkan ke orang lain gitu Bu. Jadi itu gimana Bu setelah misalnya yang bersangkutan menjalani isolasi diri dan isolasi mandiri, kira-kira sampai berapa lama dia masih bisa menularkan ke orang lain gitu? Nah, masa inkubasi dari virus tersebut adalah 14 hari, Bu. Jadi kalau misalnya dia sudah isolasi diri selama 14 hari, dia tidak sakit, tidak apa, mudah-mudahan dia sudah tidak membawa virus tersebut, Bu. Tapi terakhir katanya sampai 35 hari inkubasinya itu benar atau enggak sih, Bu ya? Mungkin kalau yang di daerah yang epidemik yang seperti di Jakarta itu karena ada penularan kembali dari luar. Kalau misalnya mungkin di Jambi itu bukan epicenter dari pandemi ini, saya rasa cukup 14 hari, 14 hari atau 3 minggu lah. Ya, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bu. Mas Tri, ini mungkin ada pertanyaan yang tertulis mengenai di Cianjur. Ya, saya mau bacain itu Pak Wendy. Oh ya, itu penting itu. Ya, saya bacakan Pak Wendy ya. Saya izin. Selamat pagi Pak Wendy, mohon izin bertanya, di Kabupaten Cianjur per tanggal 25 Maret 2020 sudah ada edaran dari Dinas Kesehatan setempat menghentikan sementara pelayanan KB di Puskesmas. Nah, sebagaimana kami sebagai penyuluh KB menyikapi hal ini? Pertanyaan dari Ibu Anita Latifah Cianjur, Pak Wendy. Mohon Pak Wendy direspon, silakan. Ya, mungkin itu kebijakan daripada ini ya, mungkin Bu Popi bisa menjawab. Ya, apakah mereka misalnya yang tidak boleh memasang implan ya atau IUD
apa bisa dialihkan ke pil, ya, karena kalau pil kan hanya memberikan gitu. Mungkin nggak tahu itu ada kebijakan di pemerintah kita tentang pelayanan KB pada saat ini. Kami silakan Bu Popi. Ya, baik Pak. Sementara ini karena BKKBN belum mengeluarkan kebijakan, maka kami memakai kebijakan yang sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan, yaitu dengan pelayanan KB dan Cashpro itu meminimalkan risiko tertular. Jadi untuk akseptor IUD, implan, MOW, dan MOP saat ini tidak perlu kontrol, tapi buat perjanjian dengan petugas kesehatan untuk pemeriksaan apabila ada keluhan. Nah, untuk akseptor suntik dan pil diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan kondom atau pantang berkala dan senggama terputus. Juga disarankan tunda kehamilan sampai kondisi pandemi itu berakhir. Jadi memang untuk pemberian pil dan kondom masih bisa diperbolehkan. Jadi kalau mungkin nanti petugasnya yang datang, jadi bukan di puskesmas gitu untuk yang pelayanan cara-cara yang ini seperti suntik atau IUD dan lain-lain. Gitu Pak. Oke, makasih ya. Jadi mungkin jelas ya Ibu yang dari Cianjur. Mohon izin Pak. Ya boleh, silakan. Tadi sudah disampaikan, sebelum saya langsung bertanya, karena saya penasaran, karena tadi disampaikan sama Dr. Popi, kalau misalkan setelah itu pil dan kondom itu disarankan diberikan pada petugas kesehatan, tapi pada kenyataannya juga SOP-nya tidak seperti itu. Kalau pil dan kondom itu langsung diserahkan pada puskesmas saat ini. Jadi bagaimana, apakah sudah ada peraturan baru yang bisa menyampaikan hasilnya bahwa pil dan kondom itu bisa diserahkan pada kami, gitu, tidak melalui puskesmas? Ya, karena memang BKKBN belum mengeluarkan kebijakan, Bu. Jadi masih mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini masih di puskesmas itunya, Bu. Apakah boleh, kebijakan tersebut? Bu, Dokter, maaf, apakah boleh misalnya kami membawa dari puskesmas karena berhubungan dengan kegiatan seperti dengan kondisi seperti ini, apakah tidak menyalahi aturan? Jadi, nah iya. Alami gejala infeksi. Artinya dia sudah positif. Tapi kemarin disampaikan bahwa ketika pasien itu sudah positif penderita, walaupun akhirnya nantinya sudah mengalami kerusakan di dalam organ tubuhnya, terutama paru. Nah, apakah hal ini juga berlaku untuk anak yang kecil tadi yang kita tidak tahu bahwa dia penderita dan sampai akhirnya dia juga sembuh sendiri tanpa ada gejala apapun? Pertanyaannya, apakah dia juga mengalami kerusakan organ-organ tubuhnya? Terima kasih. Oh, jadi pada anak-anak apakah mengalami kerusakan organ paru? Sudah positif gitu ya, Bu ya? Jadi pada anak-anak regenerasi sel itu masih mungkin terjadi. Jadi pada kerusakan sel di suatu organ masih bisa digantikan dengan yang baru. Nah, jadi kerusakan organ atau di paru itu akibat pernah menderita COVID ini perlu nantinya di kemudian hari memang perlu dicek lagi, utamanya pada anak-anak. Nah, prinsipnya pada anak-anak masih ada regenerasi sel, gitu sih, Bu. Terima kasih, Dokter. Ya. Masih ada lagi, Mas Tri? Belum ada yang angkat tangan nih, Pak Wendy. Oke, mungkin yang tulisan tadi.
Berapa yang tadi ya? Yang dari Wakatobi itu, coba dibacakan, Pak. Ya, sebentar Pak Wendy. Ya. Setelah COVID-51. Oh, ada yang tanya. Ya, ada yang nanya nih Pak, 51 nih. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saiful dari Kabupaten Lebak. Ingin menyampaikan informasi pertama bahwa kami sudah termasuk red zone, Pak. Bahwa di kabupaten kami sudah ada 2 orang yang positif COVID-19. Kemudian yang menjadi khawatir, Pak, bahwa bidan-bidan sekarang mulai tidak berani menangani pasiennya, baik dalam pelayanan KB maupun dalam pemeriksaan ibu hamil. Gimana kira-kira untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian yang kedua, bahwa sekarang terjadi kelangkaan desinfektan. Kira-kira bagaimana cara membuat yang sederhana sehingga bisa dilakukan oleh semua keluarga di Indonesia untuk desinfektan tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya akan menjawab yang terakhir ya. Untuk disinfektan itu banyak sekali cara-caranya ya. Mungkin sekarang dengan pemutih ya, dengan pemutih baju dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman pusat coba memberikan kan kemarin banyak beredar ini kan membuat disinfektan dengan mudah ya, dengan 2 sendok pemutih dengan sekian liter air gitu ya. Jadi untuk menyemprotkan di wilayah-wilayah tertentu gitu. Tidak berani melayani daripada istilahnya tadi misalnya pemeriksaan kehamilan dan juga pelayanan KB. Kalau pelayanan KB cara ya kontak puskesmas yang kalau bisa mengirimkan dan sebagainya dengan media yang lain ya tanpa kontak itu jauh lebih baik gitu. Tapi untuk mungkin Bu ya, Dr. Poppy akan bisa menambahkan, kami persilakan. Ya, baik Pak. Untuk tenaga medis yang tidak berani melakukan pelayanan karena memang saat ini sudah ada juga stigma bagi para nakes, yaitu sebagai pembawa virus ya. Nah ini yang mungkin jadi dari individu, jadi dari moral hazard dari nakes itu sendiri. Jadi apakah dia masih ingin melakukan pelayanan medis atau enggak. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan hal tersebut karena yang berkembang di sekarang ini adalah ya seperti itu yang perlakuan juga diterima para tenaga medis. Ya justru kita memang harus membantu atau meringankan tugas medis supaya pasien-pasien yang membutuhkan pertolongannya tetap mendapatkan hal tersebut, pertolongan itu. Nah untuk yang disinfektan tadi sudah dijelaskan ya, minimalnya adalah di dalam disinfektan itu mungkin ada alkohol minimal 60% yang ada di campuran dari desinfektan tersebut, atau pemakai cairan pemutih dan lain-lain itu juga bisa. Nah, mungkin itu saja. Apa ada yang lain lagi? Mungkin komposisinya Bu sehingga bisa digunakan untuk setiap warga Indonesia bisa membuatnya Bu, seperti itu Bu. Nah untuk caranya itu ada sih Pak di media-media atau di YouTube juga sudah ada sih. Nanti bisa juga dipergunakan tergantung bahan apa yang tersedia di daerah Bapak gitu Pak. Pakai daun sirih itu juga kadang bisa juga, bisa dicari itu sih Pak di YouTube. Ya, mungkin nanti teman-teman di pusat ya, kalau mempunyai formula ya, coba nanti disebarkan ke semua PK. Kelihatannya saya kemarin pernah dapat yang sangat simpel.
kayak seperti vanis, seperti apa ya. Kayak anak saya juga ini beli ini pemutih terus dicampur dengan air sekian liter. Nah, itu juga bisa katanya. Untuk itu coba nanti kalau kita punya nanti disebarkan ya Bu Yufi ya. Iya, siapa? Mungkin Pak punya 2 pertanyaan lagi yang mungkin dari Bu Tuti Suwarningsi, juga dari Wakatobi, dia menanyakan ini apakah bidan-bidan itu yang kalau akan melakukan pelayanan KB seperti memasang implan dan IUD, melihat kondisi seperti ini, apakah mereka itu wajib memakai APD secara lengkap atau cukup hanya menggunakan masker dan sarung tangan saja? Terus satu pertanyaan lagi, Bapak, sama Dr. Popi, itu dari Bu Endang Triwahyuni, menanyakan bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga, utamanya khususnya tisu atau masker yang telah digunakan. Itu kan nanti sampah tersebut akan diambil oleh para tukang-tukang sampah ya, Mas kebersihan itu. Itu bagaimana cara pengelolaannya agar para petugas itu tidak berisiko tertular juga mungkin dari sampah-sampah tisu dan masker. Mungkin itu 2 pertanyaan lagi Pak Wendy sama Dr. Popi. Silakan. Ya. Untuk yang tadi apakah mesti pakai APD atau enggak ya? Jika akseptor tersebut atau yang klien tersebut itu ada riwayat kontak atau terindikasi mendapatkan kira-kira pembawa virus atau carrier dari COVID ini, maka disarankan memakai APD jika ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, mungkin ditunda saja. Jadi, tapi kalau misalnya pas klien tersebut jauh dari kontak tersebut atau tidak pernah atau apa, atau daerah tersebut tidak ada jauh dari yang terinfeksi positif itu, bisa dilakukan memakai masker. Tapi untuk pencegahan sih baik menunda pelayanan KB tersebut. Nah, untuk penanganan sampah, jika itu tisu itu kan sebenarnya mudah terurai ya. Nah, tapi kalau masker ini baiknya sih sebelum dibuang itu digunting kayak memakai ulang masker itu gitu. Nah, baiknya sih masker bekas pakai yang sudah tidak bisa digunakan lagi, baiknya dimusnahkannya, dihancurkan begitu saja, maksudnya digunting atau diapakan. Itu sih. Ya, mungkin juga dengan amannya, mungkin dibungkus plastik ya, supaya nanti pengambil sampah ya, kadang-kadang mereka kan tidak tahu pakai tangan dan sebagainya. Untuk amannya, untuk melindungi orang lain juga, kalau bisa dibungkus plastik ya, rapat-rapat lah kalau bekas tisu atau masker itu. Ya, saya setuju untuk digunting tadi, memang perlu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang bertanya sebelum kita 10:30 untuk melakukan itu persiapan penutupan dengan Kepala Puskesmas. Boleh melambaikan tangan. Bu Yufi, ini ya, Bu Clara Sinta nih Aceh nih, kayaknya melambaikan nih. Bu Clara Sinta, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini untuk Dokter Popi. Dok, seperti kita ketahui kalau di Klaten kita kan punya namanya MUPEN ya untuk PKB. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada atau ada kebijakan nggak yang bisa kita gunakan misalnya untuk PKB untuk menyebar informasi itu dengan memakai MUPEN? Boleh atau tidaknya seperti itu?
Nah, terus selain itu kalau misalnya dengan memakai MUPEN seperti kayak kalau di sini tuh dari pihak kesehatan ya, dari dinas kesehatan itu mereka sudah mulai jalan seperti itu. Nah, apakah memang sudah ada kebijakannya atau tidak itu aja? Terima kasih. Ya, untuk MUPEN saya belum tahu kebijakannya, tapi pada prinsipnya BKKBN kan siap membantu untuk penyebaran informasi atau KIE. Nah, mungkin bisa juga digunakan seperti ada video yang beredar itu kan ya, itu juga MUPEN BKKBN provinsi mana ya waktu itu? Itu dengan yang nah, sebenarnya sih boleh-boleh saja Bu, asal yang penting kan kita semua mendapatkan informasi yang terpercaya dan akurat gitu. Ya, mungkin saya setuju juga ya, MUPEN itu supaya dimanfaatkan ya. Jadi koordinasi dengan kabupaten atau kota ya, dan juga perlu ada koordinasi ya, koordinasi dengan gugus tugas setempat lah, bahwa kita akan menyampaikan dan sebagainya ya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal mungkin mungkin dengan dinkesnya ya, kita ingin membantu dan sebagainya. Saya rasa untuk terutama MUPEN itu coba diinikan di desa-desa yang pelosok ya, yang tadi tidak tersentuh oleh MUPEN dari dinkes ya. Jadi kita bisa mencari wilayah-wilayah mana mereka yang mungkin cukup untuk menyampaikan informasi ini. Tapi jangan lupa koordinasi ya dengan ini setempat ya, dinas ini setempat. Masih ada Mas Tri? Jadi ada yang melambaikan tadi. Nah, ini ada nih Ibu Tuti Peserta Suwarningsi nih. COVID-78 ya? COVID-78. COVID-78, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dari Makassar. Saya mau bertanya dok, ini saya membaca beberapa artikel di luar negeri, katanya apakah benar orang yang tanpa gejala, meskipun mereka tidak demam, batuk, ataupun sesak nafas, setidaknya mereka itu indera penciuman atau indera perasanya itu kurang peka. Apakah benar atau tidak, supaya misalnya kita bisa menginfokan ke masyarakat, setidaknya bisa mengisolasi diri sendiri seperti itu, kalau memang benar. Terima kasih. Baik, karena virus ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Jadi mungkin saja ada bagian-bagian dari saluran pernafasan itu mulai dari hidung, terus kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, salah satunya ada yang mungkin bergejala atau tidak bergejala. Nah, yang gejala-gejala seperti pilek, misalnya bersin atau batuk itu tidak ada. Nah, mungkin juga adanya menurunnya indera penciuman itu bisa terjadi karena itu adalah bagian dari organ saluran dari pernafasan. Nah, untuk itu memang orang yang tanpa gejala ini memang gimana? Sebenarnya sih harus semua orang lah, mau dia tanpa gejala atau dengan pemantau dan lain-lain, adalah mengisolasi diri sebenarnya di rumah. Jadi memang physical distancing, tidak perlu keluar rumah jika tidak perlu. Nah, itu merupakan bagian pencegahan diri sendiri, baik itu sudah terkena, tidak tergejala, ataupun dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan itu kita tidak mendapatkan virus dari orang lain, juga tidak menyebarkan virus jikapun kita tidak tahu apakah kita terkena atau enggak, begitu sih prinsipnya begitu. Terima kasih dok. Ya. Izin bertanya Papua.
Ya, Papua, silakan Papua. Mungkin Ya. terakhir kali ya. Ya, terima kasih dokter. Mau bertanya untuk isolasi diri sendiri di rumah sendiri, dok. Bagaimana SOP-nya? Apakah satu rumah itu hanya boleh ada pasien saja atau boleh bergabung dengan orang lain juga? Karena kemungkinan menular. Lalu alat makan, kebersihan, dan lain-lain seperti apa dokter kalau misalnya ada pasien yang positif dan mungkin gejalanya tidak terlalu berat sehingga harus mengisolasi diri di rumah. Terima kasih dokter, selamat siang. Ya, ya, isolasi diri yang di rumah itu yaitu memang menggunakan kamar terpisah dari anggota lainnya. Jika ada beberapa anggota lainnya juga mengisolasi diri, ya harusnya memang kamar masing-masing gitu. Jadi juga dikumpulkan satu diisolasi berdua itu enggak begitu. Jadi memang harus sendiri-sendiri. Nah, selama isolasi diri itu mereka juga menggunakan masker. Nah, mungkin pergi ke toilet atau kemana. Nah, juga diperlukan kita mengukur suhu tubuhnya itu secara berkala. Jadi apakah makin meninggi atau tidak ada, itu bisa dilihat dengan suhunya itu. Nah, untuk peralatan makan juga memang harus dipisahkan dari yang lain. Jadi begitu peralatan makan, mandi, dan spray itu juga harus sendiri-sendiri. Gitu. Dan harus juga jangan di kamar terus, tapi berjemur di matahari pagi, ya Bu ya. Nah, begitu aja sih yang untuk di rumah. Ya, terima kasih dokter. Ya. Baik, Izin mungkin bertanya. Sudah masuk Izin jam bertanya. setengah. Satu lagi ya Bapak, dari mana peserta 27 ya? Ya, saya Om, Bu. Mau ke dokter Popi. Boleh, silakan singkat dan... Selamat siang, dok. Ya. Siang, Pak. Dok, prinsipnya gini, saya mau nanya, apa bedanya orang dengan pengawasan dan pasien dengan pemantauan? Itu satu. Yang kedua, dok, kami dari Kabupaten Sukabumi sekarang sudah tidak melaksanakan kegiatan pelayanan, dok. Nah, gimana dengan PPM-nya, dok? Apakah memang ada perubahan atau tetap berjalan? Terima kasih, dok. Tadi yang ditanyakan bedanya ya? Iya, bedanya orang dalam pengawasan dengan pasien. Ya. Jadi kalau pasien itu sudah jelas dia adalah orang dengan ada gejala. Ada gejalanya itu sudah dikategorikan dia sedang ke berat. Jadi ada demam, kemudian ada batuk, sesak, kemudian sakit tenggorokan, dan juga yang ada 14 hari kemarin itu kontak dengan orang yang positif. Sedangkan orang yang dengan pemantauan itu belum tentu ada gejala yang sangat berat, paling mungkin ada sedikit pilek, sedikit batuk, nah gitu. Nah, tapi jadi dia itu terpaparnya tidak erat dengan pasien yang positif. Nah, kalau yang pasien yang dalam pengawasan tadi sudah gejalanya berat dan dia sudah ada kontak erat. Tuh. Nah, untuk yang karena tidak bisa melayani klien lagi, nanti akan pasti ada perubahan dari target-target itu ya Pak. Nah, ini sedang juga didiskusikan di pusat apakah target-target tersebut bisa meleset, apakah bagaimana nanti juga akan kami sampaikan nanti gitu Pak. Gitu saja, karena sampai saat ini pimpinan juga masih belum menentukan apakah target tersebut berapa banyak yang bisa meleset gitu. Gitu Pak. Mungkin dari Pak Wendy ada tambahan Bapak? Ya mungkin tadi perbedaan sudah disampaikan. Mungkin mengenai PPM ya tadi pasti kita akan merevisi lah di pusat ini. Nanti kita target-targetnya dan sebagainya. Tidak mungkin kita akan
target-target seperti yang lama. Tapi yang jelas kita juga khawatir dari sisi hal ini, makanya untuk mereka-mereka yang tidak terlayani, mudah-mudahan dianjurkanlah penggunaan pil dan kondom ya teman-teman PKB supaya walaupun target-target daripada CPR-nya tidak sesuai, tidak kita harapkan meningkatkan unmet need ya, dan juga tidak meningkatkan mengenai TFR-nya nanti. Jadi usaha teman-teman itu penggunaan kondom dan pil itu supaya dianjurkan. Saya demikian Bu Yufi. Ya, baik. Untuk diskusi kita pada hari ini mungkin cukup ya Bapak Ibu PKB semua. Mungkin sedikit point statement dari Pak Wendy atau dari Dr. Poppy penutup materi kita hari ini. Silakan Bapak dan Bu Dokter. Ya, baik. Ya, jadi PKB sebagai ASN. Iya Bapak, silakan Pak. Jadi PKB sebagai ASN ya, sebagai ujung tombak ya, kita mempunyai tanggung jawab. Apalagi kita mempunyai program Bangga Kencana. Jadi kita harus melindungi keluarga, melindungi masyarakat ya. Untuk itulah peranan kita ya di dalam advokasi, mengedukasi masyarakat ya, dan juga menyampaikan kalau ada masyarakat mempunyai keluhan, meneruskan kepada pihak-pihak yang berwenang ya, tadi apakah ke puskesmas atau dinas kesehatan, atau kita juga bisa menginfokan ke dinas kesehatan kalau di lingkungan kita, di lingkungan daripada PKB itu ada masyarakat mungkin yang mempunyai gejala-gejala. Jadi itulah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai ASN. Saya demikian, Bu Yopi. Ya, dari Dr. Poppy mungkin Mbak Ibu? Ya. Sedikit dari saya, pada saat ini yang penting dilakukan oleh individu adalah penguatan dari imunitas tubuh yang dengan segala macam cara, dari perilaku hidup sehat, kemudian jangan lupa yang paling penting adalah jaga jarak. Jaga jarak itu kemungkinan untuk menularkan atau ditularkan itu bisa sangat kecil. Dan juga tetap satu lagi adalah tetap positif. Jadi jangan stres, karena sekarang ini sudah banyak orang yang stres karena keadaan ini, maka mentalnya agak menurun sehingga itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Dan misalnya pun untuk menghubungi layanan call center apabila tidak atau sibuk atau bagaimana, terus diupayakan untuk mencari jalan yang lain, cara-cara yang lain. Gitu. Mungkin begitu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Dokter Poppy sama Pak Wendy. Terima kasih juga pada hari ini sudah memberikan materi yang bagus ya tentang materi 3, bagaimana orang PKB itu sebagai PKB yang di posisi paling depan di bawah BKKBN untuk membantu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait bagaimana kita mencegah virus corona. Saat ini kita juga sudah tergabung bersama Bapak Kepala Pusdiklat, Pak Lalu Makrifudin. Selamat siang Bapak. Siang Mbak Yopi. Ya, izin Bapak menyampaikan untuk sesi pada pagi hari ini sesi yang terakhir Bapak. Kita melakukan live meeting, live streaming dengan para peserta PKB dengan materi PKB Siaga Cegah COVID-19. Ini adalah e-learning pelatihan angkatan pertama dan kita di minggu ke depan juga akan menambah menjadi 2 angkatan tapi dengan target sasaran yang berbeda. Yang angkatan kedua itu targetnya adalah para PKB non PNS dan target kedua adalah
aparatur sipil negara di lingkungan BKKBN dengan materi yang sama Bapak. Mungkin sesi terakhir kami berikan waktu kepada Pak Kapus untuk menutup kegiatan e-learning pelatihan ini secara resmi dan dapat memberikan arahan dan mungkin motivasi kepada teman-teman PKB kita yang di lapangan, Bapak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang para peserta, kemudian Pak Wendy, Dr. Bobi ya, yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, teman-teman di Pusdiklat, baik di rumah maupun yang di kantor, karena kita di kantor ini hanya bertiga ini Pak Wendy. Kalau dispensasi tidak ngantor sampai tanggal 9, ya, sedangkan kami secara bergiliran, tiga orang itu ngantor setiap hari. Teman-teman sekalian dan tentu kita semua, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, hari Jumat, kita sudah dapat menyelesaikan proses e-learning kita terkait dengan COVID-19. Tentu kita bersyukur bahwa itu dapat kita selesaikan, dan yang paling perlu kita syukur juga bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan mencukupkan program ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, ada berita menarik hari ini bahwa Dr. Handoko itu seorang dokter senior di Indonesia, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Hari ini sembuh dari COVID-19. Hari ini beliau keluar dari pejuang di garda terdepan, jadi beliau itu ikut bersama relawan yang lain di garda terdepan membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tetapi semangat beliau luar biasa, tapi kelihatannya kemudian karena kecapean beliau ikut terpapar. Dan dengan semangat yang luar biasa, beliau kemudian berhasil sembuh dan setelah keluar dari rumah sakit. Ini patut kita contoh semangat optimisme. Walaupun pada hari ini memang kita tahu bersama dari pemberitaan, dari media sosial, bahwa sampai dengan tanggal 26 kemarin, itu sudah terjadi kasus 893 kasus di Indonesia. Ini berarti meningkat 8 kali lipat dibandingkan dengan tanggal 13 Maret. Dan persebarannya juga di semua tempat, tidak itu merah, demikian juga di Depok, di beberapa tempat yang lain sudah zona merah. Kenapa ini itu adalah kita disiplin untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk tentu kita pahami bahwa hal yang harus dipikirkan. Misalnya seseorang apabila harus tinggal di rumah tentu harus berpikir tentang kebutuhan anak-anaknya. Tetapi alhamdulillah kemudian pemerintah respons dan tentu kemudian beberapa insentif akan dipelajari di Pak kita untuk kita akan penanggulangan bencana ini. Ya tentu ya sebagian besar di bawah itu masih perlu dibantu. Mereka akan ikut tentu apabila mereka merasa yakin bahwa kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Kewajiban seorang anak, kewajiban seorang suami untuk menafkahi anaknya, istrinya itu bisa dijamin oleh itu. Tidak semua bisa menjamin bahwa mereka akan bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya. Oleh karena itu, saya pikir kebijakan pemerintah untuk membantu keluarga-keluarga yang saat ini masih perlu dibantu tentu sangat kita apresiasi.
Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, tentu optimisme harus kita terus gelorakan, berita-berita baik harus kita sampaikan kepada masyarakat, jangan hanya berita-berita tentang yang serem-serem gitu ya. Sampai-sampai mungkin ada pemikiran di masyarakat bahwa bencana ini adalah musibah, kutukan. Ya, seseorang yang kena itu dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Pemikiran ini kita perlu jelaskan kepada mereka, sehingga tidak ada lagi yang berpikir ini adalah kutukan. Kenapa sebagian itu takut memeriksakan diri, padahal disinyalir sudah kontak dengan yang terpapar dan sebagainya. Itu salah satunya karena merasa khawatir apabila positif, kemudian nanti oleh masyarakat itu dikatakan sebagai kutukan. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita jelaskan di lapangan. Dan kami sangat berharap banyak pada teman-teman PKB yang berada pada garda terdepan, ya, tentu bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kita. Mari kita selalu optimis, ya, karena Tuhan itu akan memberlakukan kepada kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau setiap saat kita berpikir, waduh, ini bencana, waduh, ini, dan sebagainya, tentu menurut psikologi yang kita baca, itu tentu ini ada kecenderungan kemudian untuk terjadi yang dipikirkan itu. Tapi kalau kita selalu optimisme, oh saya sehat, dan sehat, sekarang dan besok saya tetap sehat, maka insya Allah Tuhan juga akan memberikan kesehatan. Tentu pembelajaran e-learning selama 5 hari kalau tidak salah diberikan oleh fasilitator dan WI yang memang kompeten. Ini kita harapkan kemudian sekarang teman-teman PKB memiliki bekal untuk memberikan KIE, memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sebarluaskan informasi yang positif, ya. Jangan hanya informasi-informasi yang negatif sehingga menakutkan masyarakat, meresahkan masyarakat kita. Tapi mari juga kita berikan informasi-informasi yang positif. Tentu ini akan berdampak bagus bagi ketenangan masyarakat kita. Hanya satu hal yang saya tekankan kepada teman-teman PKB, dalam menjalankan tugas di lapangan, mari perhatikan betul keselamatan diri. Keselamatan diri itu bisa diperhatikan. SOP, Standar Operational Procedure, yang harus diikuti, mari kita ikuti. Misalnya, ya memakai masker dan sebagainya itu tentu perlu kita ikuti dengan baik. Sehingga kemudian kita memberikan informasi itu sampai kepada masyarakat, dan PKB itu sendiri sebagai orang yang memberikan informasi, itu kemudian selamat. Itulah harapan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih banyak pada Pak Fasilitator, Ibu Dokter, Pak Wendy, dan juga teman-teman yang lain yang terus standby, ya, memberikan informasi kepada teman-teman di lapangan. Tentu pemanfaatan teknologi ini terus akan kita lakukan. Kita tidak mau kalah oleh virus corona atau COVID-19, karena saya melihat salah satu kenapa persebarannya merata di seluruh dunia, itu salah satu adalah karena teknologi. Ya. Dulu zaman Rasulullah pernah terjadi ketika Sayyidina Umar akan memasuki kota Damaskus, karena diundang oleh gubernur Damaskus, ketika beliau akan masuk ternyata di dalam kota itu terjadi wabah. Kemudian Sayyidina Umar, walaupun dibujuk-bujuk oleh gubernur Damaskus waktu itu Amr bin As, itu tidak masuk karena memang tidak boleh masuk. Tetapi kemudian kota Damaskus diblokir, ya, ya menurut bahasa sekarang di apa namanya itu? Lockdown. Lockdown lah. Lockdown, walaupun ada di salah satu WA itu masa lauknya hanya daun-daun saja. Loh, kenapa lauknya hanya daun-daun saja? Ya kan pemerintah menganjurkan lauk daun gitu. Lauk daun. Jadi di lockdown itu kota daun, dan kemudian waktu itu meninggal 30.000 orang, dan itu sebagian dari penduduk kota Damaskus. Artinya bahwa langkah kemudian yang diambil sekarang adalah lockdown, itu satu langkah yang sangat tepat. Hanya karena teknologi, sekali lagi, itu kemudian agak susah juga itu. Namanya kita
gampang pergi dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan pesawat, ya, menggunakan suatu. Kalau waktu itu kan memang tidak ada teknologi transportasi. Nah, karena teknologi pesawat begitu gampang dan sebagainya, itulah salah satu faktor kenapa kemudian persebarannya kemudian relatif cepat dan merata. Tentu kemudian kita berpikir tidak akan kalah. Kita juga memanfaatkan teknologi tentu untuk dalam era lockdown ini kemudian kita berupaya memanfaatkan teknologi. Akhirnya beberapa pelatihan yang tadinya klasikal kita rubah menjadi e-learning, sehingga kemungkinan ini sampai berakhirnya lockdown dan terus ke depan kita akan terus melaksanakan pelatihan-pelatihan e-learning seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yopi, kita akan segera melatih Eselon 4 tentang COVID-19 minggu depan, paralel kemudian dengan angkatan untuk PKB non-PNS dan seterusnya. Bahkan kemudian untuk teman-teman PKB kita akan latih sekitar 3.000. Tadi malam kita sudah sepakat dengan Pak Deputi dan sebagainya, sekitar 3.000 PKB lagi yang kita latih tentang COVID ini. Sehingga kita semua memiliki pemahaman yang sama, tentu kemudian melakukan aksi yang serentak, menyampaikan informasi yang benar, insya Allah kita akan memenangkan pertempuran melawan corona ini. Amin. Amin, amin. Optimis. Amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu, dan sekali lagi apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman semua sehingga kemudian pelaksanaan e-learning ini dapat sukses sejak awal. Tadi saya ikuti, teman-teman itu begitu semangat ya, menanyakan, bahkan sampai waktu hampir habis juga banyak yang bertanya. Ternyata memang semangat kita tidak akan pernah pudar. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Selamat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh kepada teman-teman saya, para PKB di lapangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai oleh Yang Maha Kuasa sebagai amal ibadah kita. Amin. Amin. Pada Bapak dan Ibu fasilitator, Ibu-ibu dokter yang luar biasa, ya, serta bersama kita bergabung beberapa hari ini, dan kami harapkan terus bergabung Bu Dokter ya, terus terus akan kita sebarluaskan. Saya kira ini Bapak dan Ibu, karena hari Jumat, walaupun hari Jumat sekarang juga rasanya sama dengan hari yang lain. Kita dengan suasana bencana seperti ini memang diperkenankan bagi yang tidak sholat Jumat, tapi sholat sendiri-sendiri di rumah. Demikian dan terima kasih karena sudah membuka oleh Pak Yopi. Maka dengan izin kita semua, mari kita mohon maaf, menutup oleh Mbak Yopi. Maka dengan izin kita semua, mari kita sama-sama tutup learning PKB siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga. Kita nyatakan resmi ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.